Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Marzuki Ali dan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apakah dalam Pilpres kali ini SBY akan menjadi penentu siapa yang akan menang? Penentunya dilihat dari dua sisi ya. Satu dari Pak SBY secara personal, bagaimanapun dia figur kepala pemerintahan dan kepala negara yang kita tahu punya popularitas dan punya fans kuat terutama di kalangan Partai Demokrat. Yang kedua, dia sebagai simbol pemerintahan yang tentu saja menjadi reference power terutama buat birokrasi yang meskipun di atas kertas harusnya netral, tetapi secara politik mereka dibolehkan untuk memberikan dukungan. Nah, dua itu saya kira ya, dari sisi yang pertama pengaruhnya terutama dari sisi pribadi, yang kedua dilihat dari sisi partainya. Kalau dari sisi pribadi, selama Pak SBY tidak menyatakan secara langsung ya mendukung ya, Prabowo Hatta, tentu efeknya tidak sebesar jika dia menyatakan secara langsung. Yang kedua, itu bisa ditutupi atau ditambal melalui kendaraan partainya yang secara resmi sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Hatta. Nah, di situ peran Partai Demokrat menjadi kunci. Meskipun lagi-lagi saya harus menggarisbawahi, jangankan Partai Demokrat yang relatif berada di gerbong terakhir untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo Hatta, bahkan partai-partai yang dari awal, bahkan Partai Gerindra yang mendukung Prabowo atau PDIP yang mendukung Jokowi, itu pun pasti ada konstituen di tingkat masanya yang bocor. Jadi ada yang straight ticket voting, ada yang split ticket voting. Tidak bisa seluruh pemilih dari sebuah partai itu akan seluruhnya mengikuti instruksi elit partainya. Nah, ini di tengah kenyataan bahwa kita mengalami pelemahan partai politik sehingga yang muncul seringkali split ticket voting. Lagi-lagi kalau tidak ada mobilisasi elit, semakin banyak bocornya. Kalau ada mobilisasi partai untuk menyatakan dukungan ke salah satu capres tertentu, bocornya tadi itu bisa ditambal. Ya, artinya kalau saya boleh simpulkan, kalau secara pribadi Pak SBY itu menyatakan dukungannya kepada kubu tertentu secara pribadi dan langsung, secara dan kemudian diperkuat, dimasifikasi melalui media misalnya. Bukan sebagai presiden lah, sebagai ketua umum dia menyatakan itu, ketua umum Partai Demokrat, apakah ini menjadi referensi bagi masyarakat untuk bagi sebagian, terutama mereka yang masih menyatakan approval rating cukup kuat kepada Pak SBY tentu punya pengaruh. Tapi kan tidak seluruh masyarakat puas atau setuju sama apa yang dilakukan oleh Pak SBY gitu. Bahkan sekarang kan udah 50-50 lah ya. Poin saya adalah keputusan pribadi Pak SBY misalnya dinyatakan secara terbuka, disosialisasikan secara masif, meskipun dengan ongkos tadi akan membuat posisi beliau sebagai kepala negara itu juga akan berisiko di mata publik. Secara politik tentu punya efek lebih besar ketimbang hanya sekedar meminta Syarif Hasan untuk menyatakan dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Hatta. Itu poin saya. Meskipun lagi-lagi ketika dinyatakan secara terbuka pun itu belum tentu yang ngefans sama Pak SBY mengikuti garis keputusan Pak SBY. Variabel perilaku pemilih itu kompleks. Ya, kompleks sekali. Sejauh ini yang kita tes kenaikan elektabilitas Prabowo Hatta itu dari mana coba? Dari ada 3 penjelasannya. 1, isu kampanye hitam itu menaikkan elektabilitas Prabowo. Yang kedua, mobilisasi partai pendukung. Yang ketiga, gender, terutama laki-laki. Termasuk ini yang paling kuat pengaruhnya untuk menaikkan elektabilitas. Termasuk mobilisasi dari mesin politik dari Demokrat juga itu. Ya, termasuk partai. Tadi saya sebutkan sekarang sudah 60% pemilih Partai Demokrat. Dan itu termasuk pemilih-pemilih dari konstituen Partai Demokrat. Ya, meskipun tadi masih ada 35% yang bocor ke Jokowi, tetapi 60% lari ke Prabowo Hatta. Itu juga efek partai. Jadi memang di atas kertas pendukung Prabowo yang didukung oleh 7 partai sekarang plus Partai Demokrat memang lebih banyak. Dalam pertarungan yang kompetitif, sebocor apapun dukungan partai pasti ada efeknya buat calon. Pak Marzuki, ini kalau kita bicara, oke lah itu sudah menjadi keputusan Majelis Tinggi, terus Demokrat untuk mendukung Prabowo Hatta. Dan tadi dikatakan bahwa Pak SBY tidak akan terbuka secara langsung menyatakan dukungannya. Itu bisa dipastikan, Pak? Ya, begini. Saya ini di Demokrat sudah cukup lama. Dari awal bersama Pak SBY. Sikap saya itu pasti sikap Demokrat. Jadi kader di bawah sangat paham. Begitu saya menyatakan sikap, maka gerakan kader itu langsung bergerak semua. Terlihat dengan kenaikan, ini kan pernyataan saya kan baru 2 hari yang lalu. Survei kan sudah dilakukan berapa hari yang lalu. Artinya kenaikan dari kader Partai Demokrat yang
mendukung Prabowo Hatta itu naiknya sangat signifikan. Karena apa? Saya bekerja masif ya, mengajak semua kader se-Indonesia untuk ikut deklarasi termasuk Sayap dan semuanya, dan itu memberikan efek yang positif terhadap hasil Prabowo Hatta dan elektabilitas. hasil daripada hasil SIGI sekarang ini ya, yang kita lihat dari beberapa lembaga survei, kenaikan yang cukup signifikan. Iya, Pak Marzuki, okelah tidak ada pernyataan secara langsung, secara pribadi dari Pak SBY. Tapi apakah ada pernyataan tertulis dari Pak SBY untuk memilih pasangan Prabowo Hatta? Saya yakin Pak SBY tidak akan melakukan itu. Beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden, kita tidak juga ingin mempersulit beliau. Dan kita ingin Pilpres ini supaya sejuk ya. Ada seorang figur kepala negara yang independen, artinya mengayomi semuanya. Biarlah partai yang bertempur ya. Ini kan demokrasi, kontestasi politik. Ya silakan, tetapi masyarakat melihat bahwa ada seorang yang masih mengayomi semuanya. Emang serba salah sih ya Pak ya seorang jangan presiden. betul-betul menjadi terbelah. Jangan didorong-dorong ke sana. Jangan didorong beliau untuk berpihak salah satu. Cukup ya. Saya ini wakil ketua Majelis Tinggi, wakil beliau. Pak Syarif Hasan sebagai ketua harian, pelaksana daripada ketua umum. Saya kira apa yang disampaikan Pak Syarif Hasan itu pasti adalah sign daripada beliau, dan itu hasil daripada keputusan Majelis Tinggi. Saya kira ini sudah memberikan sign kepada masyarakat. Dan saya sampaikan juga setiap acara kampanye dan sebagainya, saya hadir di mana-mana, saya jelaskan Demokrat sudah pada posisi mendukung Prabowo Hatta. Sikap saya itu adalah sikap Partai Demokrat. Dan mereka juga sikap ketua umum ya? Mereka tahu saya ini kader awal dan tidak pernah berubah. Cintanya dengan Demokrat luar biasa, membangun Demokrat sejak awal. Jadi saya yakin tindakan saya akan diikuti semua kader se-Indonesia. Pak Marzuki, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas Burhan juga terima kasih. Sama-sama.